Hei, tetaplah aku, kekasihku, dengan segenap cintamu. Gambarlah seekor naga mungil pada kedua belah dadaku. Sungguh aku tidak suka dengan gambar kupu-kupu atau bunga. Keduanya tidak melambungkan jiwa kita yang liar. Keluar masuk nilai-nilai dari malam ke malam, dari pintu ke pintu diskotik disergap asap rokok. Irisan cahaya kita melambungkan kita pada impian Amerika atau impian apa saja. Tetaplah aku, kasihku. Jangan ragu walau ayah dan ibuku tidak setuju. Dulu memang tato simbol napi. Tapi sekarang ia lain maknanya. Ia sumber keindahan, semacam aksesoris, semacam tanda postmodern di akhir abad 20. Ya, memang sejak 1200 tahun yang lalu orang sudah mengenal tato. Tapi adakah yang seberani diriku? Kasihku, aku juga tak mau kalah dengan Ratu Alexandra yang hidup di abad 19 di Rusia. Apa? Hah? Pencemaran darah? Hepatitis B? Jangan takuti aku dengan hal demikian. Kasihku, tatolah tubuhku dengan segenap cintamu. Dan buatlah aku bahagia karenanya. Sesungguhnya jiwa kita yang lapar dan liar perlu semacam perlambang, semacam pegangan nilai-nilai. Setelah keasingan demi keasingan mengantarkan kita pada sehampar dunia tak dikenal. Ya, betapa banyak tanda dan ayat di hadapanku, tapi aku salah menangkap makna. Selalu kegelapan bersama kegelapan yang aku jelang. Setelah kasih dan malam, setelah nilai demi nilai berubah makna lebih cepat dari putaran jarum jam. Kasihku, tatulah tubuhku dengan gambar permanen, dengan tim model yang mutakhir. Sungguh, aku tidak suka dengan tato temporer yang akan lenyap dalam waktu dekat. Di masa tua nanti, tidak ada yang bisa aku banggakan pada anak cucuku. Sekali lagi aku minta padamu, tatolah tubuhku dengan segenap cintamu, dengan gambar naga cintamu yang menggairahkan dari malam ke malam, menyergap keheningan yang menghadang di depan. Tatolah jiwaku yang lapar dan liar dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Ini pasti bukan saja saya ini KM. Aku berani bertaruh bahwa saya ini KM tidak akan berani menulis lari-lari puisi yang seperti ini.
Satulah jiwaku yang lapar dan liar dengan segenap cintamu, dengan jarum yang tajam dan runcing bertinta putih. Sialan! Semakin dihayati, puisi ini semakin menggelorakan gairah yang terpendam. Gairah yang bertahun-tahun sudah lenyap dalam dadaku. Ya, bertahun-tahun sudah aku menjadi tawanan kehidupan yang tidak jelas bentuk dan rupanya. Ya, bertahun-tahun sudah yang ku alami adalah anyir darah. Amis darah yang melayang di gigi hari, yang menetes dari tubuh-tubuh tak dikenal. Masih segar dalam ingatanku akan jerit tangis yang tertahan itu. Aku dan kaumku saat itu tak lebih dari hewan kurban yang dengan liar dimangsa oleh orang-orang berhati serigala. Iya, masih jelas dalam ingatanku. Aku dimangsa oleh orang-orang berhati Nero di tengah-tengah kobaran api yang melahap bangunan demi bangunan. Sementara di jauhnya orang-orang lapar berteriak dengan suara-suara aneh sambil menggasak apa saja yang ada di depannya. Dan kini, apa artinya reformasi? Apa artinya menangisi nasib hitam yang telah meruntuhkan jiwaku ke dalam kelam? Apakah masih ada keadilan untuk orang-orang seperti diriku? Atau malah dibuang ke dalam tong sampah, kemudian dilenyapkan dengan guyuran bensin dan kobaran api? Apa jadinya? Mengapa penderitaan yang demikian hitam menimpa diriku dan teman-temanku hanya dianggap sebagai isapan jempol belaka? Orang bilang Komnas HAM akan memperjuangkan nasibku hingga mendapat keadilan yang setimpal. Tapi nyatanya semua itu hanya ramai diperbincangkan di koran-koran. Sementara barisan pemerkosa yang memperkosa kasihku tidak pernah dapat ditemukan batang hidungnya. Demikian pula dengan para penembak gelap yang membunuh mahasiswa juga kasihku. Tak pernah bisa ditemukan, bahkan diseret ke meja pengadilan. Adakah yang terjadi di bulan Mei akan dianggap sebagai fiksi, semacam lakon drama yang dibikin haru dan sedih? Tidak. 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 Semua itu adalah kenyataan yang tak bisa kuhapus dalam ingatanku maupun ingatanmu yang telah memperkosa kasihku dengan muka yang menyebalkan. Sekali lagi, pembunuhan yang terjadi di bulan Mei tidak akan pernah bisa kau hapus dalam ingatanmu. Meski saat ini kau tenang-tenang saja duduk sambil menghisap rokok kesukaanmu di tempat yang jauh. Jauh. Ku yakin
menderitanya. Kecuali kau telah berubah menjadi iblis yang merajai kegelapan. Dengar. Dengan segenap penderitaanku, aku kutuk kau hingga hari perhitungan, di mana tiada seorang pun yang bisa mengelak daripada kepastian hukumnya. Allah yang Maha Pemurah, aku serahkan padamu semata padamu. Dan kini setiap malam tiba, aku selalu rindukan kasihku hadir di sisiku. Tidak hanya memelukku, tetapi membelai rambutku. Tapi di mana kasihku berada? Orang bilang tubuhnya hangus dibakar api. Entah apa kesalahannya. Sebagian lain mengatakan ia mirip dengan Intel. Sebagian lagi mengatakan ia mirip dengan provokator dari pihak lawan. Sungguh semua penderitaan itu tidak benar. Mana mungkin ia berani melakukan hal yang tidak diketahui dan dikuasainya. Ia hanya seorang buruh pabrik yang kerjanya serabutan. Iya, memang. Ia punya gelar lulusan sarjana. Tapi sayangnya, ia tidak punya koneksi hingga bisa jadi pegawai negeri. Karena tidak punya uang jutaan rupiah sebagai uang pelicin. Mereka yang benar-benar berkuasa di negeri ini, di hadapan dirinya telah menjelma sebagai seekor naga yang melahap apa saja. Hei, kau yang mati di tengah-tengah kerusuhan. Sejumlah orang mengejar dan menyuruhmu masuk dalam sebuah bangunan bertingkat yang kemudian dibakarnya gedung tersebut setelah sejumlah barang yang ada di dalamnya dijarah oleh mereka. Iya. Dari dunia mana mereka datang? Apa agama mereka? Mengapa api dan batu harus bicara? Mengapa mereka yang benar-benar telah menghancurkan bangsa dan negeri ini ke dalam jurang penderitaan masih bisa ongkang-ongkang kaki? Kok bisa-bisanya seorang terpidana tindak korupsi mengajukan diri jadi calon wali kota, bupati, gubernur, atau malah presiden? Terjadi pada diriku saat ini. Betapa dari tahun ke tahun aku tidak bisa menghanguskan rasa rinduku pada kasihku yang ini entah di mana. Aku masih ingat bagaimana ia pada suatu malam menuliskan sebuah puisi untukku. Yang kemudian dibacanya dengan tekanan suara yang malu-malu karena gelora cinta yang mulap-mulap di dadanya. Saat itu ia duduk di sebelahku sambil membaca puisi yang baru saja selesai ia tulis. Demikian puisi itu dibacanya.
duduk di bangku kayu, menghayati sorot matamu yang kelam oleh kabut duka cita. Aku temukan kembali bintang mati, bintang yang dulu bersinar dalam goa dadaku. Aku temukan kembali ia begitu hitam dan gosong, dan kau menjadi terpisah dari cintaku. Dengarkan aku bicara. Suaraku bagai ketenangan air sungai, bagai keheningan batu-batu dasar kali yang melepas bau segar tumbuhan. Dan bila hari kembang, suaraku menghidupkan kota yang dulu terpendam. Ya, aku tahu kota gemerlap yang menyesatkan rohanimu dari jalanku. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Rasa gula yang terperas dari tebu jiwaku. Reguklah biar jiwamu berkilau kembali. Oh, bintang yang benderang dari goa dadaku. Hei, suara apakah itu? Adakah suara ledakan yang kudengar adalah suara bom? Dan jika ya, kenapa bom sering benar meledak di negeri ini? Tangki air mata nyata saat ini tidak hanya berada di Aceh, Ambon, Jakarta, Bali, dan tempat-tempat tak terduga dalam peta. Tetapi ia juga bedah dalam diriku. Aku masih ingat bagaimana kata-kata yang diucap oleh lelaki bajingan yang telah memperkosa kasihku dengan muka yang menyebalkan. Dan kemudian disuarakan dengan tekanan suara yang keras dan penuh kebencian. Hei, perempuan, katanya, kau cuma daging yang tidak hanya enak dipandang, tetapi juga ditunggangi. Kau tidak lebih dari akar malapetaka di bumi ini. Dan kau yang menyebabkan kejatuhan Adam dari tanah surga, dan kini aku harus menderita dan harus menanggung segala siksa. Dengar, demi rasa haus dan lapar dan sirna dari tubuhku, ayo buka bajumu. Benar-benar takut melihat pandang matanya yang merah padam seperti orang mabuk yang kerasukan setan. Dan kemudian bajuku dibuka secara paksa. Tubuhnya diseretnya ke dalam pojok bangunan. Dan kemudian badannya dilahapnya tanpa ampun. Rasa sakit itu tidak hanya bersumber pada pangkal paha, tetapi bersumber di seluruh tubuhnya, jiwanya, dan bahkan nyawanya tidak dapat menanggungnya. Dan kini ia terus dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Kau benar cintaku. Kita terlahir sebagai dongengan. Alur kehidupan yang kita jalani
lebih hitam daripada aspal jalanan. Saat seperti ini, aku masih ingat bagaimana ia mengatakan kata-kata terakhirnya sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan diriku untuk selama-lamanya. Saat itu, ia tidur di rumahku. Aku begitu kangen dan begitu rindu padanya. Saat itu kita tidak berbuat apa-apa, kecuali berpelukan dan berpandangan. Setelah kau ucap kalimat-kalimat itu, kata-kata cintamu yang memabukkan itu, telah kau tiup pintu dan jendela kamarmu. Malam yang turun berudara buruk. Dengarlah ringkik kuda itu seperti hendak membukukan jantungmu. Larut malam ini aku di sisimu. Aku dan kau tersenyum seakan tahu apa yang bergelora di dada. Kita terlahir sebagai dongeng. Larut malam dan sunyi, kita semakin koyak oleh harapan purba. Abu kelahiran kita hanya pantas jadi dongengan santapan nasi kunis. Kekayaan kita adalah kemiskinan kita, adalah rumah kita yang lembab oleh air mata. Kita hanya pantas jadi dongengan. Salah anjing mengusap pendengaran, deru kereta memecah kesunyian, kata-kata menggumpal dalam dada, beku tak bersuara menyumpah matahari hitam di gilas ruang dan waktu dari kelam. Kita hanya pantas jadi dongengan. Aku tidak bisa melupakan kalimat-kalimat yang kau ucap saat itu. Ketika angin dingin bersiutan di luar jendela, menggugurkan ribuan dedaunan. Aku tidak bisa melupakan pancaran matamu yang hangat. Aku tidak bisa melupakan semuanya, termasuk melupakan pancaran mata lelaki jahanam yang telah merenggut kehadisan pancing dalam paksa. Oh, api yang bergobar di dalam dan di luar dadaku. Seberapa cara lagi kebanggaan ini bisa menjelang? Oh, maut yang diam-diam mengintai dan mengendap dalam dadaku. Seberapa dekat lagi nyawa ini kau mau dari tubuh yang lemah ini? Dengan suaramu menyusuri lorong gelap jiwaku begitu teratur. Hangat yang mengulas langit dengan warna darah, mengundang ribuan kelelawar yang terbang dari gua dadak dengan suara aneh. Sungguh, setiap jiwaku merindu cahaya matahari. Terasa fokus pada es bekas waktu. Doa-doa para pelayat,
Gelangan air sisa hujan dan wangi kembang setaman beraduk jadi satu. Urat-urat syarafku terasa kaku. Oh, maut! Kebegisan apa lagi yang akan kau hadirkan dalam konser kematianku ini? Sedang Tuhan sudah dijangkau dari kata-kata. Jam berapa kali ini? Jam berapa? Betapa cepat ya waktu berlalu. Sedang hidupku begini-begini pula. Dan jika semua ini adalah ujian yang harus kutempuh dengan tangan dan kaki berdarah-darah, maka akan kujalani semua ini dengan penuh kesabaran. Dan jika semua ini adalah siksamu, semoga apa yang ku alami saat ini bisa jadi tebusan bagi kehidupan di akhirat kelak. Dan saat ini akan kusampaikan kepada teman-teman yang sudah meninggal di bulan Mei ketika terjadi perusuhan 98. Terima kasih, Bang.